Oot dan Cilu datang ke warung Embok Ni, tanpa membawa uang sepeser pun. Tapi yang aneh, mereka tetap makan sampai kenyang. Dan yang lebih aneh lagi, mereka tidak kabur. Justru setelah itu, warung tersebut malah semakin ramai. Sebenarnya, apa yang dilakukan Oot? Di sebuah desa kecil yang tidak terlalu ramai, terdapat sebuah warung sederhana milik Embok Ni. Warung itu tidak besar, hanya berupa bangunan kayu dengan beberapa bangku panjang dan meja seadanya. Namun, hampir setiap hari, warung tersebut selalu dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk makan. Bukan karena makanannya mewah, melainkan karena masakan Embok Ni terkenal enak dan porsinya cukup banyak. Dari nasi hangat, sayur lodeh, hingga sambal pedas yang membuat orang berkeringat, semua disajikan dengan rasa yang membuat siapapun ingin kembali. Di desa itu pula, tinggal dua orang sahabat yang sering menjadi bahan pembicaraan warga, yaitu Oot dan Cilu. Oot dikenal sebagai orang yang terlihat malas, sering dianggap tidak terlalu pintar, dan selalu berbicara santai seolah tidak ada masalah dalam hidupnya. Sementara itu, Cilu adalah kebalikannya. Ia sering berpikir panjang, sedikit khawatir dengan banyak hal, dan mudah panik dalam situasi tertentu. Suatu siang yang cukup panas, Oot dan Cilu berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah yang tidak terlalu bersemangat. "Oot, perutku sudah bunyi dari tadi," kata Cilu sambil memegang perutnya. Oot melirik sebentar, lalu tersenyum tipis. Bunyi itu tanda masih hidup. Harusnya kamu bersyukur. Cilu menghela nafas panjang. "Bukan itu maksudku. Aku lapar." Oot berhenti sebentar, lalu menunjuk ke arah warung Embok Ni yang terlihat tidak jauh dari mereka. Asap tipis dari dapur warung itu terlihat naik ke udara, membawa aroma masakan yang menggoda. "Kalau lapar, ya makan," jawab Oot santai. Cilu menatapnya dengan ragu. "Dengan apa? Kamu punya uang?" Oot tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu kembali berjalan ke arah warung. Cilu mengikuti di belakang dengan langkah ragu. Ia tahu betul kondisi mereka berdua hari itu. Tidak ada uang sepeser pun di kantong mereka. Bahkan untuk membeli segelas teh saja rasanya tidak mungkin. Sesampainya di warung, mereka duduk di bangku kayu yang sudah agak usang. Embok Ni yang sedang sibuk di dapur langsung melirik ke arah mereka. "Tumben siang-siang datang," kata Embok Ni sambil mengelap tangannya. Oot mengangguk santai. "Iya, Mbok. Lagi pengin makan." Embok Ni menyipitkan mata sedikit. Ia bukan orang yang mudah dibohongi. Ia tahu betul kebiasaan Oot dan Cilu, yang kadang datang tanpa membawa uang. "Kalian bawa uang?" tanya Embok Ni langsung. Cilu langsung menunduk, sementara Oot tetap tenang. "Ada niat, Mbok," jawab Oot. Embok Ni menggangkat alis. Niat saja tidak bisa dipakai bayar. Beberapa orang yang sedang makan di warung itu mulai memperhatikan percakapan mereka. Ada yang tersenyum, ada yang menggelengkan kepala, seolah sudah bisa menebak arah pembicaraan. Cilu mulai merasa tidak nyaman. Ia menarik pelan baju Oot. "Oot, sudah, kita pergi saja." Namun Oot justru bersandar santai di bangku. "Embok," katanya pelan, "kalau kami makan di sini, tapi tidak kabur, apakah itu masalah?" Embok Ni langsung menatapnya tajam. "Kalau tidak bayar, tetap masalah." Oot mengangguk pelan, seolah memahami. "Kalau kami makan, lalu setelah itu kami lakukan sesuatu yang membuat Embok tidak rugi, bagaimana?" Pertanyaan itu membuat suasana sedikit hening. Beberapa orang yang tadinya hanya makan mulai memperhatikan lebih serius. Mereka penasaran dengan apa yang akan dikatakan Oot selanjutnya. Embok Ni menyilangkan tangan di dada. "Apa yang bisa kalian lakukan?" Cilu menatap Oot dengan panik. Ia sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan. Bahkan berdiri saja rasanya sudah canggung. Apalagi harus melakukan sesuatu sebagai ganti makanan. Namun Oot tetap tenang. "Kami tidak akan kabur," kata Oot lagi, dengan nada yang sama santainya. "Kami makan di sini, di depan Embok, di depan semua orang. Setelah itu, kami bayar, dengan cara kami."
Cilu hampir saja tersedak mendengar kalimat itu. Cara apa? Tanya Embokni, mulai penasaran. Oot tersenyum tipis. Cara yang tidak merugikan Embok. Seorang pelanggan yang duduk di dekat mereka tertawa kecil. Ini pasti akal-akalan lagi. Namun Oot tidak menanggapi. Ia hanya menatap Embokni dengan tenang. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Embokni tampak berpikir. Ia sudah cukup lama berjualan untuk tahu bahwa tidak semua orang yang datang tanpa uang itu berniat buruk. Tetapi ia juga tidak ingin warungnya dijadikan tempat makan gratis sembarangan. Akhirnya, Embokni menghela napas. Baik, katanya. Kalian makan dulu. Cilu langsung menoleh kaget. Serius, Embok? Tapi ada syaratnya. Lanjut Embokni. Oot mengangguk. Silahkan. Kalian tidak boleh pergi sebelum urusan selesai. Dan kalau aku merasa rugi, kalian harus bertanggung jawab. Cilu semakin tegang, tapi Oot justru tersenyum lebih lebar. Sepakat. Tak lama kemudian, Embokni menyajikan 2 piring nasi lengkap dengan lauk sederhana namun menggoda. Aroma masakan itu langsung membuat perut Cilu kembali berbunyi. Tanpa banyak bicara, mereka mulai makan. Cilu makan dengan cepat, seolah takut makanan itu tiba-tiba diambil kembali. Sementara Oot makan dengan santai, bahkan sesekali melirik ke arah orang-orang di sekitar mereka. Semua mata kini tertuju pada mereka. Bukan karena mereka makan, tetapi karena semua orang penasaran. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Oot setelah ini? Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin seseorang bisa makan gratis, tanpa kabur, tanpa membuat pemilik warung merasa rugi? Cilu mulai menyadari satu hal. Oot pasti sudah punya rencana. Hanya saja, rencana itu belum ia mengerti. Dan justru disitulah masalah sebenarnya akan dimulai. Setelah beberapa saat, piring Oot dan Cilu mulai kosong. Nasi yang tadi mengepul hangat kini hanya menyisakan butiran kecil di sudut piring. Cilu mengusap mulutnya pelan, sementara matanya masih sesekali melirik ke arah Embokni dengan rasa cemas. Ia tahu, bagian paling sulit bukanlah makan, melainkan apa yang harus dilakukan setelahnya. Oot, bisik Cilu pelan, sekarang gimana? Oot tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil segelas air, meminumnya perlahan, lalu meletakkannya kembali dengan tenang. Tunggu saja, jawabnya singkat. Silu menilon luda. Ia tidak suka dengan kata, tunggu, dalam situasi seperti ini. Sementara itu, beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Mereka memperhatikan Oot dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang menganggap ini akan menjadi tontonan menarik. Ada pula yang merasa Oot hanya sedang mencari masalah. Embokni keluar dari dapur, berdiri tidak jauh dari meja mereka. Sudah selesai makan? Tanyanya. Oot mengangguk. Sudah, Embok. Sekarang? Tanya Embokni lagi, dengan nada yang mulai tegas. Cilu menahan napas. Namun Oot tetap santai. Sekarang giliran kami membayar, katanya. Semua orang di warung itu langsung terdiam. Mereka tahu Oot tidak membawa uang. Jadi, kalimat itu terdengar aneh, bahkan sedikit menggelikan. Dengan apa? Tanya Embokni. Oot berdiri pelan, lalu menoleh ke arah orang-orang di dalam warung. Dengan cara yang membuat semua orang di sini tidak rugi, jawabnya. Seorang pelanggan yang sejak tadi memperhatikan akhirnya tertawa kecil. Kalau cuma bicara begitu, semua orang juga bisa. Oot mengangguk setuju. Betul. Tapi tidak semua orang berani membuktikan. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai penasaran. Oot kemudian melangkah ke tengah warung, berdiri di antara meja-meja sederhana itu. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang dalam masalah. Justru sebaliknya, ia terlihat seperti seseorang yang sedang akan memulai sesuatu. Cilu hanya bisa duduk, menatap dengan bingung. Aku mau tanya, kata Oot kepada semua orang yang ada di sana. Di sini, siapa yang pernah merasa makanan Embokni enak? Hampir semua orang mengangguk. Semua orang, kan? Lanjut Oot.
Beberapa orang mulai tersenyum. Sekarang aku tanya lagi, kata Oot, siapa yang pernah merasa makanan di sini tidak enak? Tidak ada yang menjawab. Suasana menjadi sedikit lebih tenang. Embok Ni hanya berdiri, memperhatikan dengan wajah datar. Oot melanjutkan, berarti, semua orang di sini makan karena memang ingin makan di sini. Bukan karena terpaksa. Seorang pelanggan mengangguk. Ya memang enak. Oot tersenyum tipis. Kalau begitu, hari ini aku dan temanku hanya ingin melakukan satu hal sederhana. Apa itu? Tanya Embok Ni. Oot menoleh ke arah Cilu, lalu kembali ke arah semua orang. Kami ingin memastikan bahwa setelah hari ini, warung Embok Ni akan lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Cuma ngomong begitu, kata salah satu pelanggan. Namun Oot tidak tersinggung. Ia justru mengambil salah satu bangku, berdiri di atasnya agar terlihat lebih jelas. Mulai sekarang, kata Oot dengan suara cukup keras, aku akan ceritakan sesuatu kepada kalian semua. Dan kalian bebas menilai sendiri. Cilu menatapnya semakin bingung. Oot, kamu mau apa sebenarnya? Bisiknya. Oot tidak menjawab. Ia mulai berbicara dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Lebih jelas, lebih terarah. Aku datang ke warung ini tanpa uang. Itu benar. Tapi aku tidak ingin kabur. Aku juga tidak ingin membuat Embok Ni rugi. Semua orang diam mendengarkan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa ada cara lain untuk membayar sesuatu, selain dengan uang. Kalimat itu membuat suasana berubah. Orang-orang yang tadinya hanya menonton kini mulai benar-benar memperhatikan. Embok Ni menipitkan mata. Ia belum sepenuhnya percaya, tetapi ia juga tidak menghentikan Oot. Sekarang, lanjut Oot, aku akan bertanya kepada kalian semua. Ia menunjuk ke salah satu pelanggan. Kalau hari ini kalian makan di sini karena enak, apakah kalian akan kembali lagi besok? Orang itu menjawab, ya, kalau sempat. Oot mengangguk. Kalau aku bisa membuat kalian punya alasan lebih kuat untuk kembali, apakah itu menguntungkan Embok Ni? Beberapa orang mulai saling pandang. Cilu mulai sedikit mengerti arah pembicaraan, tetapi belum sepenuhnya. Oot melanjutkan, aku tidak menjual makanan. Aku tidak punya uang. Tapi aku bisa membuat orang datang. Bagaimana caranya? Tanya seseorang. Oot tersenyum. Itu yang akan kalian lihat sebentar lagi. Ia kemudian turun dari bangku, berjalan pelan menuju meja mereka, lalu kembali duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang menjadi bingung. Sudah? Tanya Embok Ni. Oot mengangguk santai. Sudah untuk sekarang. Cilu hampir jatuh dari duduknya. Sudah? Itu saja? Oot hanya menjawab pelan, tunggu. Beberapa pelanggan mulai tertawa, menganggap ini hanya lelucon. Namun ada juga yang mulai berpikir. Karena meskipun kata-kata Oot terdengar sederhana, ada sesuatu yang membuat mereka merasa penasaran. Dan rasa penasaran itulah yang perlahan mulai bekerja. Tidak lama kemudian, seorang pelanggan yang tadi duduk di pojok berdiri dan berkata, aku jadi penasaran. Besok aku ajak temanku ke sini. Yang lain ikut menimpali, aku juga mau ajak keluarga. Embok Ni memperhatikan dengan lebih serius sekarang. Cilu menatap Oot dengan mata membesar. Oot, ini kamu sengaja. Oot hanya tersenyum kecil. Namun dalam pikirannya, rencana itu belum selesai. Apa yang ia lakukan barusan hanyalah awal. Dan yang akan terjadi setelah ini akan menentukan apakah mereka benar-benar berhasil makan gratis tanpa kabur, atau justru membuat masalah menjadi lebih besar. Suasana warung Embok Ni yang tadinya hanya dipenuhi rasa penasaran, kini mulai berubah menjadi perbincangan yang lebih serius. Beberapa orang masih tertawa, menganggap apa yang dilakukan Oot hanyalah akal-akalan biasa. Namun, sebagian lainnya mulai memikirkan kata-kata Oot dengan lebih dalam. Cilu masih duduk di tempatnya, menatap Oot dengan wajah penuh kebingungan. Oot,
Aku masih tidak paham, bisiknya pelan. Kita ini sudah makan, tapi kamu cuma bicara saja. Itu cukup. Oot menoleh, lalu menjawab dengan santai, kalau bicara saja tidak cukup, orang tidak akan mendengarkan. Cilu mengerutkan kening. Jawaban itu justru membuatnya semakin tidak mengerti. Di sisi lain, Embok Ni kini berjalan mendekat. Kali ini wajahnya tidak lagi datar. Ada sedikit keraguan, bercampur rasa ingin tahu. Kamu tadi bilang bisa membuat warungku lebih ramai, kata Embok Ni. Tapi yang aku lihat, kamu hanya membuat orang-orang penasaran. Oot mengangguk. Betul, Embok. Lalu di mana untungnya untukku? Tanya Embok Ni lagi. Pertanyaan itu membuat suasana kembali hening. Semua orang kini benar-benar menunggu jawaban. Oot berdiri perlahan. Ia tidak terburu-buru. Seolah-olah setiap langkah dan setiap kata sudah ia pikirkan sebelumnya. Embok, katanya, orang datang ke warung bukan hanya karena lapar. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Mereka datang karena rasa, lanjut Oot. Rasa kenyang, rasa enak, dan rasa ingin kembali. Cilu mulai memperhatikan lebih serius sekarang. Oot melanjutkan, kalau hari ini mereka hanya makan, mungkin besok mereka lupa. Tapi kalau hari ini mereka merasa ada sesuatu yang berbeda, mereka akan ingat. Seorang pelanggan menyela, apa bedanya hari ini? Oot menoleh ke arahnya, lalu tersenyum. Hari ini, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang tertawa kecil. Namun sebelum suasana kembali mencair, tiba-tiba seorang pria parubaya yang sejak tadi duduk di pojok bangkit berdiri. Maaf, katanya dengan suara cukup tegas, aku tidak setuju. Semua mata langsung tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Embok Ni. Pria itu melangkah mendekat. Kalau semua orang makan tanpa bayar, lalu hanya bicara seperti ini, warung bisa bangkrut. Beberapa orang mengangguk setuju. Cilu langsung merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Nah, itu dia, bisiknya panik kepada Oot. Kita ketahuan. Namun Oot tetap tenang. Ia justru menatap pria itu dengan sopan. Bapak benar, kata Oot. Kalau semua orang seperti kami, warung ini pasti rugi. Lalu, tanya pria itu. Oot mengangkat satu jari. Tapi hari ini, hanya kami. Suasana menjadi sedikit berbeda. Oot melanjutkan, kami tidak meminta semua orang makan gratis. Kami hanya meminta kesempatan untuk membuktikan sesuatu. Pria itu menyipitkan mata. Membuktikan apa? Oot tersenyum tipis. Bahwa satu kejadian kecil bisa membuat perubahan besar. Beberapa orang mulai berbisik lagi. Namun pria itu masih belum puas. Kalau tidak berhasil, tanyanya. Cilu langsung menelan ludah. Oot menjawab dengan tenang, kalau tidak berhasil, kami akan bertanggung jawab. Cilu langsung menoleh cepat. Ha! Ia hampir berdiri dari tempat duduknya. Tetapi Oot memberi isyarat agar tetap tenang. Bertanggung jawab bagaimana? Tanya Embok Ni. Oot menatapnya pelan. Kami tidak akan pergi dari sini sampai Embok merasa tidak rugi. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Cilu kini benar-benar panik dalam hati. Ia membayangkan berbagai kemungkinan buruk, dari disuruh mencuci piring seharian, hingga dimarahi seluruh pelanggan. Namun anehnya, Oot tetap terlihat santai. Beberapa saat kemudian, seorang pelanggan lain berkata, aku jadi penasaran. Kalau memang ada sesuatu yang berbeda, aku mau lihat. Yang lain ikut menimpali, iya, aku juga. Pria yang tadi protes akhirnya duduk kembali, meskipun masih terlihat ragu. Embok Ni menghela napas panjang. Baik, aku beri kalian waktu. Berapa lama? Tanya Oot. Hari ini, jawab Embok Ni. Kalau sampai sore tidak ada perubahan, kalian harus bayar, dengan cara lain. Cilu hampir pingsan mendengarnya. Namun Oot justru mengangguk. Cukup. Setelah itu, suasana warung kembali seperti biasa, meskipun tidak sepenuhnya.
Orang-orang masih sesekali melirik ke arah Oot dan Cilu. Beberapa bahkan mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Tanpa disadari, cerita tentang dua orang yang makan tanpa bayar tapi tidak kabur, mulai menyebar dari satu orang ke orang lain. Seorang pelanggan yang selesai makan berkata, "Aku mau cerita ke temanku. Ini lucu juga." Yang lain menimpali, "Iya, jarang ada yang berani seperti ini." Cilu mulai memperhatikan perubahan itu. "Ot," katanya pelan, "ini mulai berhasil." Oot tersenyum kecil. "Belum." Cilu hampir berteriak. Oot menatap ke arah luar warung, ke jalan desa yang mulai dilalui beberapa orang. "Ini baru permulaan," katanya. Beberapa menit kemudian, dua orang baru datang ke warung. "Ini warung Embok nih?" tanya salah satu dari mereka. "Iya," jawab Mbok nih. "Kami dengar ada kejadian aneh di sini," kata orang itu sambil tersenyum. Cilu langsung menatap Oot dengan mata membesar. Oot hanya bersandar santai. Namun meskipun tanda-tanda mulai terlihat, waktu terus berjalan. Matahari mulai bergerak ke arah barat. Sore perlahan mendekat. Dan pertanyaan yang sama masih menggantung di udara. Apakah semua ini benar-benar akan membuat Embok Ni untung? Atau hanya sekedar keramaian sesaat yang tidak berarti? Cilu mulai merasa gelisah lagi. Sementara itu, Oot tetap tenang, seolah ia sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Waktu terus berjalan. Matahari yang tadi berada di atas kepala kini mulai condong ke barat. Cahaya di dalam warung Embok Ni berubah menjadi lebih hangat, menandakan sore akan segera datang. Namun sesuatu yang berbeda mulai terasa. Warung yang biasanya ramai hanya pada jam makan siang, kini justru semakin ramai menjelang sore. Beberapa orang datang bukan hanya untuk makan, tetapi untuk melihat langsung apa yang sedang terjadi. "Ini warungnya?" tanya seorang pengunjung baru. "Iya, katanya ada orang makan gratis tapi tidak kabur," jawab yang lain. Cilu menelan ludah. Ia tidak tahu harus merasa senang atau semakin takut. "Oot," bisiknya, "ini makin banyak orang." Oot tetap duduk santai. "Bagus." "Bagus apanya?" Cilu mulai panik. "Kalau ini gagal, kita yang makin repot." Oot hanya tersenyum kecil, seolah semua ini memang sudah sesuai rencana. Di sisi lain, Embok Ni kini berdiri di dekat dapur, memperhatikan keadaan warungnya dengan lebih serius. Ia melihat orang-orang yang datang silih berganti, beberapa bahkan memesan makanan tanpa banyak pikir. Piring-piring mulai bertambah. Suara percakapan semakin ramai. Namun Embok Ni belum mengatakan apa-apa. Ia masih menunggu. Sementara itu, pria parubaya yang tadi sempat meragukan Oot kembali mendekat. "Sepertinya orang memang jadi lebih ramai," katanya. Oot mengangguk. "Iya." "Tapi belum tentu ini bertahan," lanjut pria itu. Oot tersenyum tipis. "Tidak semua hal harus bertahan lama untuk memberi hasil." Kalimat itu membuat pria tersebut terdiam sejenak. Di tengah keramaian itu, beberapa orang mulai berbicara satu sama lain. "Warung ini enak juga ya?" "Iya, aku baru pertama kali ke sini." "Aku juga. Tadi dengar cerita, jadi penasaran." Cilu mulai memperhatikan percakapan-percakapan kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar memahami. "Oot," katanya pelan, "mereka datang bukan cuma karena lapar." Oot menoleh. "Akhirnya kamu paham." Cilu menatap sekeliling. Warung yang tadi hanya dipenuhi orang biasa, kini terasa seperti tempat yang sedang dibicarakan banyak orang. "Ini semua karena cerita tadi?" tanya Cilu. Oot mengangguk. Orang lebih cepat datang karena rasa penasaran daripada karena lapar. Beberapa saat kemudian, Embok Ni berjalan mendekat. "Kalian?" katanya. Cilu langsung berdiri tegang. "Iya Mbok," jawabnya gagap. Embok Ni menatap mereka berdua, lalu melihat sekeliling warungnya yang kini lebih ramai dari biasanya. "Sekarang jelaskan," katanya. "Apa sebenarnya yang kalian lakukan?"
Cilu menoleh ke Oot. Kini, semua orang kembali memperhatikan. Saat itulah Oot berdiri pelan. "Embok," katanya, "kami memang tidak membawa uang." "Itu benar." Beberapa orang tersenyum kecil. "Tapi kami membawa sesuatu yang lain," lanjut Oot. "Apa itu?" tanya Embok Ni. Oot melihat ke sekeliling. Cerita. Suasana menjadi hening. Oot melanjutkan, "Hari ini, orang-orang tidak hanya makan. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka pulang dengan cerita." Beberapa pelanggan mulai mengangguk. Cerita itu mereka bawa keluar. Mereka ceritakan ke orang lain. Dan orang lain datang, karena penasaran. Cilu kini tersenyum sendiri, mulai menikmati penjelasan itu. Oot melanjutkan, "Kami tidak membayar dengan uang. Tapi kami membayar dengan membuat warung ini dibicarakan." Embok Ni tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah pelanggan-pelanggan yang terus berdatangan. Piring terus bertambah. Orang-orang terus memesan. Suasana warungnya hari itu jauh lebih hidup dari biasanya. "Jadi," kata Embok Ni pelan, "kalian sengaja membuat keramaian ini?" Oot mengangguk. "Kami hanya memulai. Sisanya, orang-orang yang melanjutkan." Pria parubaya yang tadi sempat menentang kini tertawa kecil. "Kalau dipikir-pikir, benar juga," katanya. "Aku saja jadi penasaran tadi." Yang lain ikut menimpali, "Aku juga." Cilu akhirnya ikut bicara, dengan sedikit percaya diri, "Berarti, kita tidak rugi." Semua mata kembali ke arah Embok Ni. Beberapa detik berlalu. Lalu, Embok Ni tersenyum tipis. "Kalau hari seperti ini terus," katanya, "aku justru untung." Cilu langsung menghela nafas panjang, seolah beban berat di dadanya hilang seketika. "Berarti, kita tidak perlu bayar?" tanyanya ragu. Embok Ni menatapnya. "Kalian sudah bayar." Cilu langsung tersenyum lebar. Namun Oot justru berkata pelan, "Tapi Embok, kalau boleh, kami tetap ingin membayar." Semua orang sedikit terkejut. "Dengan apa lagi?" tanya Embok Ni. Oot tersenyum. "Dengan satu janji," katanya. "Apa itu?" "Kami akan kembali lagi, tapi lain kali, kami bawa uang." Beberapa orang langsung tertawa. Embok Ni menggeleng sambil tersenyum. "Dasar kalian ini." Suasana warung pun kembali ramai, namun kali ini dengan nuansa yang berbeda. Tidak hanya soal makanan, tetapi juga cerita yang akan terus dibicarakan. Sementara itu, Oot dan Cilu berjalan keluar dari warung dengan langkah santai. Cilu menoleh ke arah Oot. "Oot, jujur ya," katanya, "tadi aku hampir pingsan." Oot tertawa kecil. "Makanya jangan cepat panik. Tapi kamu itu, kelihatan santai, padahal rencanamu aneh," lanjut Cilu. Oot menatap ke depan. "Bukan aneh," katanya pelan. Cilu mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Namun satu hal yang ia tahu pasti. Hari itu, mereka berhasil makan gratis, tanpa kabur, dan tanpa membuat siapapun merasa rugi. Dan justru karena itu, semua orang merasa diuntungkan. Terkadang, yang terlihat tidak punya apa-apa, justru bisa memberi lebih dari yang kita kira. Dan Oot selalu punya cara yang tidak biasa untuk membuktikannya. Jika kamu ingin tahu cerita-cerita lain tentang Oot, tetap nantikan di sini.